Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya Romi Jaya Saputra. Kali ini sebetulnya konten baru ya. Kontennya musik, ngobrolin urusan musik. Saya nggak sendiri nih, saya ditemenin teman saya, namanya Budi. Halo Abud, saya panggilnya Abud karena beliau senior saya di tempat kerjaan dulu ya. Ya, benar. Nah, Abud ini seorang pemain keyboard, juga pemain alat musik apa Abud? Synthesizer. Nah, itu Lur. Jadi kali ini saya akan ngobrolin persoalan lagu yang lagi ngetren ya. Sekarang lagunya adalah Lati. Kalian pasti nggak asing lagi ya. Lati itu sering dijadikan challenge ya Abud ya. Iya. Challenge entah itu make up ataupun sekarang di TikTok kan banyak Lati challenge gitu. Karena kita sesama orang musik, kita mau ngupas apa sih yang menarik di Lati sehingga bisa menjadi trending, booming, terus banyak ditonton di YouTube-nya ya. Sebelum kita bahas, kita dengerin dulu lagunya ya. Karena ini kali kedua gitu. Kali kedua saya dengerin lagu Lati. Lati itu bahasa Jawa ya? Istilah. Katanya bahasa Jawa, tapi artinya apa gitu? Artinya apa ya? Atau Lati. apa? Ada beberapa juga kan dari yang kalau dari segi apa sih? Bagian kan ada yang pertama Ada unsur-unsur Jawa ya? tadi Unsur bahas Jawa ya. bagian mau ke dropnya tuh dari Jawa dulu. Kalau menurut Abud, struktur dari Lati ini ada berapa kira-kira? Kayaknya sih ada 3 gitu atau 4 sekitar segitu. 3 atau 4 ya strukturnya? Cuma harus dibikin lagi kayak. Bagian 1 ya? Atau Ini kalau kita sering nyebutnya itu ya, ada lagu itu ada bagian A, B, C, D gitu ya. beda-beda pelajaran kan orang A B C. Kayaknya ini sampai D kayaknya. Ada 4 kayak. Sampai D ya. Ini kan 1 ini. Nah, pas bagian ini Nah, ini B. Ya. ini B ya. Nah, barangkali dari teman-teman nggak tahu nih Abud, pembagian struktur A, B, C, D itu gimana sih? Oh, agak-agak susah juga sih. Saya juga belajar cara bedain itu emang ngikutin ini juga, ngikutin orang-orang Alur ya. gitu. Jadi kebiasaan kita waktu di tempat kerja bareng itu biasanya kita untuk ngulik lagu itu dibagi strukturnya dulu. Jadi tadi ada struktur A, B, C, D. Dari struktur ini kita ngebedainnya dari karakter musiknya ya. Bisa dari situ. Bisa dari karakter musiknya misalnya atau dari liriknya ya. Liriknya kayak tadi di Lati ini ada, kita kalau nggak salah ada 4 ya. 4 ya. 4 jenis. 4 jenis. Yang ini yang kedua ya. Ini yang B. Anak masukkan ada. Itu temponya turun atau Kayak layback gitu tapi masih on tempo kan. layback apa nih? Jelasin dulu apa tuh? Layback tuh gimana ya? Gimana ya? Jadi kayak kita mau nyanyiin tapi agak-agak dipelat-pelatin gitu. Oh, iya. Itu. Tapi nextnya masih tetap ke on tempo gitu. Jadi di dalam satu part si temponya seperti diturunkan, Tapi sebenarnya enggak, cuman vokalnya aja. Tapi masuk ke bar selanjutnya itu masih tetap di on tempo lagi. Biasanya sih gitu. gitu. Jadi namanya layback. Layback. Macam-macam sih, ada vokal, ada instrumen lain juga bisa layback. Nah, Nah, ini yang D ini. ini yang D ya. Uniknya tuh tau nggak itu yang itu suara apa coba? Suara apa, Bud? Suara katanya sih kata si DJ siapa ya?
Kira. Terus suara dari starter mobil. Wah, Ngelihat baca gitu. Jadi dia tuh wawancara gitu sama siapa, dia tuh nanya ini starter mobil. oh, jadi inspirasi bunyinya dari starter mobil, terus dimasukin ke musik. Nggak bisa ya? Iya, apapun juga bisa di musik gitu. Menarik ya. Iya, unik Jadi, banget, pinter gitu, ya, cerdas. cerdas banget. Yang bikin musik ini cerdas banget, keren lah. Ya emang layak juga kalau viral gini. Iya, benar. Jadi sederhana idenya dari starter mobil terus jadi bunyi luar biasa. Berarti kalau di istilah ini apa, Bun? Bagian ini tuh apa tadi? Istilah musik digital apa? Oh, dropnya ya. Jadi biasanya sih kalau musik elektronik gitu kan pada floatingnya gitu, itu kan mau floating tuh, terus pas beres itu baru ke drop, biasanya tuh suka disebut dropnya gitu, pas bagian asiknya lah gitu. Jadi bagian drop itu bagian asiknya di musik digital ya. Jaga-jaga jalan. Nah sebenarnya teman-teman, kalau saya sendiri sih basicnya tradisi ya, belum tahu secara gamblang gimana sih musik digital itu. Dari Abun ini kita bisa mengupas Floatingnya floating apa jadi kayak part yang mau istilahnya gimana ya, ya ini soal juga sih kalau misalkan salah saya sering buat floating gitu. Jadi pas bagian musik semua naik gitu, pas tahu-tahunya udah itu langsung pas bagian asiknya langsung drop. Menarik ya. Pokoknya gitu sih, yang floating tuh kayak musik yang mau naik. Biasanya kan gitu kalau lagu apa iCloud tuh tak gitu maksudnya. Iya, ini jadi kita tadi ngebagi musiknya jadi 4 ya, A, B, C, D. Jadi di pas bagian D ini kata Abun adalah bagian asik dari musik ini gitu, musik digital ini, musik latih ya. Tapi nggak semua musik A B C D sih, ada juga yang A B C sampai C, dropnya di C juga ada. Macem-macem. Jadi itu juga balik lagi ke pencipta lagunya sih ya. Yeah. Gitu keinginan, karena setiap orang bisa menciptakan lagu dan bebas aja keinginan dia seperti apa. Abu tadi kan di sini kita bahas di part A-nya dulu ya, Abu ya. Yeah. Di kita ngulik lagunya biasanya kita pakai istilah itu ya, angka 1, 2, 3 itu ya. Misalkan emang mepet banget sih biasanya kita pakai itu. Jadi dengerin lagu tuh kadang-kadang kita pakai dengerin dulu chordnya ya, abunya. Nah kalau di sini kira-kira apa nih? Jadi kalau mana ya istilah angka itu ya, kayak misalkan lagu ini ya, ini kan nada dasarnya nggak tahu di mana sih. Cuma kalau misalkan ngomong dari angka, ini kayak di sini kayak ini 6 ya. 4 1 nah ini 5 di 5 4 2 2 5 1 tadi 6 2 3 6 1 ya sekitar circle gitu. Barangkali ada yang belum tahu nih Abud, gimana sih ngitung 1, 2, 6, 7 itu dari apa dasarnya, Bun? Beda-beda sih kalau misalkan belajar ya, cuman kalau yang saya pelajari itu jadi misalkan 1 dari C ya, kita ngambil dari dasar C sama dengan C gitu ya. C misalkan. Nanti kalau 2-nya itu D. 2-nya D. Dari C, D, E, F, G. Nyusun aja gitu, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu sudah. Nah, satu lagi. Ini karena sesuai pengalaman ya, Abud ya. Maksudnya tidak semudah kalian bisa mendengarkan langsung. Oh ini angka 1, oh ini angka 6, angka 4, bukan ya. Jadi kita tuh kebiasaan bawain atau dengerin lagu, misalnya nada dasarnya di C gitu. Tadi yang Abud bilang C, berarti susunannya kalau chord C, D, E, F, G, A, B.
Ya, balik lagi ke satu ya, balik C. ke C. Jadi satunya itu kalau kita bilang satu ya berarti C itu chordnya. Yang 4 berarti F kan? Ya. F 5, G 6, A 7, B 2, D. 2D. Nah, itu. Jadi teman-teman itu berkembang sesuai dengan melatih telinga ya. Iya. Melatih telinga dan rasa kita mengenai chord tersebut gitu. Nah, kayak di sini tadi kita sebutin kan ada, oh ini misal kalau misalnya nada dasarnya kita belum tahu ya kita tinggal rasain aja. Oh ini nuansanya masuk ke angka 5 gitu ya. Ya. Chordnya angka 4. Dan nanti kita setelah masuk ke alat musiknya baru kita kupas nada dasarnya dari apa ya. Ya. Yang menarik di obrolan atau di musik ini adalah ada lagu Jawanya ya. Kalau kita kupas nada-nada di Jawanya nih, saya sedikit paham sih mengenai hal ini karena di Sunda ataupun Jawa itu memiliki karakter bunyi yang sama kalau pentatonis ya. Na 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 ne na ne na ne na da mi na ti la ti na mi da, itu di Sunda seperti itu. Nah kalau di Jawa yang saya tahu sih itu jiro lu monem gitu ya. Siji, loro, telu, limo, dan 6. Jadi perbedaannya itu sih. Kalau Sunda kan da, mi, na, tila atau 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di Jawa 1, 2, 3, 5, 6. Jadi 4-nya hilang. Nah itu nggak tahu sih kalau masalah itu ya, 4-nya. Kita masuk ke bagian Jawanya ya. Saya bisa langsung paham karena sama. Na 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 na. Ya ulang lagi ya. Na 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 na. Kalau nggak salah gitu ya. Iya, betul. Nggak beda jauh ya sama Jawa ya. Iya, karena kalau musik Sunda sama Jawa itu sebetulnya kaitan erat, Abud. Jadi wilayah nada itu sama. Do sama dengan A ya ngambilnya tetap 5 pentatonis. Cuman beda nada dasarnya. Do sama dengan G pentatonis di G berarti seperti itu. Ini juga di videonya ya mengangkat sekali tradisi ya, tradisi Jawa kayak wayang. Terus ini udah lumping, tari-tarian. Kalau di kita apa, Bud? Fire apa? Di tempat kerjaan kita. Kayak apa ya? Apa ya? Yang nyembur gitu kan? Nah, yang nyembur itu. Atau lupa sih sebutannya apa gitu. Setelah bagian drop tadi ya, kita masuk lagi ke bagian A ya. Iya. Tapi di bagian A ini hanya setengah ya. Apa? Setengah partnya ya di bagian A. Iya ya, yang A2-nya. Di bagian Jawanya itu kan hanya satu kali aja ya, nggak diulang ya. Iya. Tapi dari pas dropnya juga ada Jawanya juga sih. Ada Jawanya ya. Bakatnya tadi. Ya, bukan. Oh, mana coba? Nah, Latinami gitu ya. di bagian dropnya itu masih ada nuansa Jawa. Ini gamelan apa sih? Gamelan? Suara gamelan ya. Kalau yang saya dengar sih itu sih kayak suara bonang sih di bagian suara bonang itu adalah bagian-bagian dari gamelan ya. Ini antara gamelan asli atau plugin gitu itu apa ya? Terus kalau plugin sekarang tuh canggih-canggih. udah Udah canggih-canggih ya.
canggih-canggih, hampir menyerupai, jadi udah susah Bisa dibedakan. Barangkali teman-teman ada yang belum tahu nih istilah plugin. Plugin itu kayak ngambil Sampel bunyi. ngambil sampel, jadi beberapa ada yang gratis ada yang enggak sih gitu. Kalau misalkan kita ngambil dari software musik, terus kita tuh install satu software lagi buat masuk ke dalam situ. Jadi dalam itu tuh namanya plugin. Nah, plugin macam-macam, ada yang synth, ada yang sound kayak tadi, Alat asli ya, timbre tradisi, dari tradisi. orkestra, banyak disebut plugin. Buat temen-temen nih, Abud, yang tertarik membuat musik digital itu kira-kira pakai software apa, Abud? Nah itu juga Selera. kalau saya pribadi pakai Ableton Live. Oh sama kayak situ si Tiara bilang juga Ableton. Ableton. Wih, Iya kan? Lihat-lihat dia Ableton juga. Ableton. Nah, jadi teman-teman yang mau ngulik musik digital itu bisa pakai Ableton. Live, tapi Perangkatnya itu juga ada. Betul, itu lebih sederhana atau lebih rumit? Sama aja, cuman beda ininya, beda selera sih intinya. Ya, sebenarnya. Sama-sama aja ngisi-ngisinya gitu. Kita hanya ngebahas apa sih yang menarik di bagian part-part di dalam lagu Lati ini ya. Mungkin masih banyak kekurangan ya, Bud ya. Iya. Karena Kata-kata juga mungkin nggak tahu ada yang salah atau enggak. nah, kata-kata juga yang ada yang salah, ada yang kan namanya juga manusia ya, teman-teman. Kita hanya mengungkapkan apa sih yang ada di Lati itu ya. Tuh. Betul. Jangan lupa like dan subscribe juga channelnya Abud. Nanti bisa kalian cari di Budi Scenes atau saya nanti masukkan di deskripsi ya. Termasuk jangan lupa follow Instagramnya Budi Scenes. Oke. Nah, teman-teman bahas sekian dulu ya Abud ya. Mungkin kalau bermanfaat ya silahkan kalian membuat musiknya, terus membuat struktur lagunya tadi ya. Terus hal-hal yang kami alami ketika di tempat kerja yang sama bisa kalian lakukan di rumah ya. Cukup sekian dari konten musik tadi, ngobrolin urusan musik. Nah, sampai ketemu lagi di musik-musik selanjutnya. Terima kasih.